Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Ricardo Rianto, mahasiswa Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan 3D modeling menggunakan aplikasi Inventor untuk part 4, yaitu besi penopang. Sebelumnya, saya telah menggambarkan besi penopang yang akan saya gambar nantinya sebagai latihan, dan berikut ini adalah hasilnya. Saya juga telah melakukan pengukuran terhadap part yang akan saya gambar. Ini adalah pengukurannya. Untuk menggambar part ini, pertama kita akan pergi ke Inventor. Saya akan membuat part baru. Part. Setelah saya klik New Part, kemudian saya akan melakukan sketsa 2 dimensi. Saya akan melakukannya pada bidang YZ. Oke, saya akan menggambar rectangle sembarang saja, hanya untuk referensi nantinya. Finish. Dan saya akan melakukan extrude tipis saja. Mohon maaf, saya ubah dulu standar yang digunakan, satuan yang digunakan. Pakai milimeter dan pakai gram. Apply, close. Oke, kemudian saya akan melakukan perintah extrude tipis saja, 1 mm cukup. Kita klik OK. Kemudian saya akan membuat work plane baru untuk melakukan penggambaran part ini, karena part ini itu digambarnya miring ya. Kita lihat dia mempunyai sudut di sini. Jika kita lihat dari sisi, dia mempunyai angle tertentu yang ketika saya cari hasilnya adalah 9,224 derajat. Maka untuk membuat work plane-nya, dan kembali ke Inventor, balik ke part kita, saya akan klik plane, kemudian angle to plane around edge. Oke, kemudian saya pilih edge-nya dulu. Kemudian saya akan memilih plane-nya sebagai acuan. Oke, kemudian bisa kita lihat, kita masukkan nilai pengukuran kita, yaitu 9,224. Klik enter, maka akan terbentuk work plane kita. Dan di sini kita lihat sudah miring dengan sudut yang telah kita tentukan. Dan saya akan melakukan delete pada extrusion 1 ini karena sudah tidak diperlukan. Sebelumnya saya hilangkan dulu centangnya. Oke, maka tersisa, mohon maaf, sketchnya juga saya delete. Tersisa adalah work plane-nya. Kemudian kita akan menggambar plat di yang bagian atas, yaitu bagian sini. Ini adalah tampak plat dari atasnya. Hanya rectangle biasa, simple, dengan ketebalan 5 mm. Maka untuk menggambarnya kita akan melakukan start 2D sketch. Kita klik work plane kita. Kemudian saya akan menggambar rectangle di sini. Saya gambar di tengah. Oke. Kita masukkan 150 dikali 60. Enter. Maka rectangle kita sudah terbentuk, dan kita akan melakukan extrude dengan ketebalan 5 mm. 5, kita pilih OK. Mungkin video saya menghalangi. Iya. Maka ini adalah plat atas yang telah kita extrude tadi.
Step selanjutnya yang akan saya lakukan adalah kita akan menggambar pipa bagian bawahnya, yaitu tertera di bagian ini. Maka untuk menggambarnya, sebelumnya ini adalah penampang dari batang bagian bawah ini. Itu dia merupakan rectangle dengan dimensi 60 x 50. Kemudian kita akan lakukan perintah fillet terhadap 4 sudutnya dengan radius 5 mm. Untuk melakukannya, kita akan kembali lagi ke Inventor. Dan kita, kalau ini adalah atasnya, maka saya akan menggambar di bagian bawah dari solid yang telah kita buat. Kita klik face-nya, kemudian kita klik create sketch. Oke, mungkin saya akan putar. Mungkin begini saja bisa. Kita klik rectangle. Oke, tepat di pusatnya. Lalu kita masukkan dimensi, yaitu 50 kali 60. Enter. Oke. Kita lakukan pendimensian agar tepat di tengah. Benar, ini adalah 5. Kemudian ya, ini adalah 45. Maka posisi letak dari rectangle ini sudah benar, sudah tepat di tengah dari solid yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan perintah fillet pada sketsa 2 dimensi kita ini dengan cara kita klik fillet, masukkan nilainya 5, dan kita pilih sudutnya. Oke, dan setelah selesai ini sketch, kemudian kita akan melakukan perintah extrude sesuai tinggi dari batang yang telah kita ukur. Sini diketahui bahwa tinggi batangnya ini, atau panjang batang ini adalah 1745 mm. Maka untuk melakukan extrude-nya, kita akan kembali lagi ke Inventor. Kita klik extrude. Face-nya sudah otomatis, sudah terpilih oleh Inventor. Kemudian kita masukkan dimensinya, yaitu 1745. Dan oke, dan kita klik OK. Maka sudah jadi, setengah jadi maksud saya. Ini adalah part 4 atau besi penopang. Kemudian saya akan melanjutkan sketsa, karena dalam hasil pengukuran ini dia membentuk sudut dan dia harus rata di bagian bawahnya. Maka saya akan melakukan sketsa 2 dimensi berbentuk segitiga. Kemudian saya akan lakukan perintah extrude untuk mengcut solid yang telah kita bentuk. Baik, untuk membentuk, maksud saya untuk memotong solid yang telah kita bentuk dengan suatu sudut, maka kita akan kembali ke Inventor. Kemudian saya akan cari sudut, maksud saya bagian solid yang paling bawah. Kemudian saya akan melakukan 2D sketch. Oke, kita geser lagi ke bawah. Saya akan menggambar segitiga siku-siku seperti pada sketsa saya di sini. Dengan cara kita kembali ke Inventor, saya akan menggunakan line simple. Oke. Kemudian saya akan masukkan sudut di sini. Nilainya sama, 9,224. Enter. Oke, kemudian kita hubungkan lagi ke titik awal. Oke, maka segitiga kita sudah jadi. Kemudian kita akan memilih new sketch. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan perintah extrude pada segitiga ini untuk memotong solid yang telah kita bentuk. Adapun caranya adalah kita akan klik extrude di sini.
akan muncul menunya. Akan lihat sisinya. Oke, ini kan saya klik to. Kemudian dia akan meminta di sini face yang akan menjadi referensi dari extrude yang akan dilakukan. Saya akan memilih face di sebelah di arah yang sebaliknya. Oke, maka dia secara otomatis memotong solid yang telah kita bentuk. Maka kita klik OK. Oke, bisa kita lihat bahwa bagian bawahnya sudah rata. Langkah selanjutnya adalah saya akan menggambar plat-plat lain, plat-plat tambahan tempat part yang lain itu menyatu kepada besi penopang ini. Di dalam dimensi sketsa saya sudah menuliskannya, yaitu ada dua jenis plat yang akan kita gambarkan pada besi penopang ini. Yang pertama adalah plat tempat untuk sandaran punggung, kemudian adalah plat untuk besi dudukan. Di sini saya sudah melampirkan di pendimensian ketinggian dari plat tersebut serta dimensi dari plat secara individual. Maka untuk pertama mungkin saya akan menggambar plat besi dudukan karena posisinya relatif lebih mudah untuk digambar karena dia berada di paling bawah, sehingga saya bisa menggunakan sisi paling bawah sebagai referensi pengukuran dimensi. Kita akan pergi ke Inventor. Oke, saya akan pilih face ini sebagai tempat sketch. Saya akan pergi ke bawah. Oke, kemudian saya akan masukkan dimensinya. Rectangle, kita lihat. Oke, saya akan menggambarnya. Saya klik dulu. Lebarnya adalah 50 mili serta tingginya adalah 150. Oke, kanan dan oke. Kemudian saya akan lakukan pendimensian agar plat yang kita buat selanjutnya itu tepat berada di tengah dari besi penopang ini. Saya set ke 0. Oke, maka tepat bertumpu di tengah. Kemudian saya akan mengatur, mendimensikan ketinggiannya. Di sini kita ketahui ketinggiannya adalah 300 mm. Klik enter. Kemudian saya akan juga menggambar plat sandaran punggung. Oke, dengan rectangle juga. Lebarnya adalah 160 mm. Dengan tingginya adalah 26. Enter. Sama karena plat sandaran punggung ada 2 buah, 160 serta 26 mm. Enter. Kemudian saya akan melakukan pendimensian. Ini adalah 70. Kemudian jarak ke sini adalah, maaf,
adalah 350 dan kita klik enter. Mohon maaf sebelumnya ternyata terdapat kesalahan pendimensian karena saya belum memperhitungkan jarak dari, maksudnya ketinggian dari sandaran punggung yang ada. Maka di sini saya akan mengatur kembali dimensinya, yaitu dengan cara kita tambahkan dengan ketinggian dari sandaran punggung ini, jarak dari plat sandaran punggung ini. Maka yang akan kita lakukan adalah kita kembali ke inventor, kemudian sebelumnya akan saya hapus dimensinya karena ini merupakan jarak dari sisi plat bawah ke tengah dari bidang plat. Oke, pilih, kita akan masukkan 70 ditambah 177,5. Enter, akan muncul 247,5. Kemudian juga saya akan mengedit dimensi ini, yaitu kita akan dimensi dari tengah plat ke plat berikutnya, dan kita masukkan dimensi 355. Oke, setelah selesai kurang lebih seperti ini, kemudian saya akan melakukan fillet 2 dimensi terhadap plat sandaran punggung ini dengan cara kita masukkan ke fillet. Radius sudah benar 5, maka saya akan mulai melakukan perintah fillet pada masing-masing sudut dari plat sandaran punggung ini. Oke, fillet sudah selesai, maka saya akan klik finish sketch. Oke, kemudian kita akan lakukan perintah extrude. Adapun part yang akan kita extrude ini, maksud saya bagian part yang akan kita extrude ini adalah 5 mm. Untuk melakukannya kita akan klik extrude, kemudian Autodesk Inventor akan meminta profile atau face mana yang akan kita extrude. Saya akan memilih ini. Maaf, cancel. Kita klik lagi 5. Oke, kita klik lagi 5, kemudian kita pilih juga 5, kemudian kita klik OK. Maka part 4 untuk objek alat fitness ini telah selesai, atau besi penopang telah selesai. Berikut adalah tampilan keseluruhan dari part 4 atau besi penopang. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan.